Desi. Mungkin saya akan bertanya langsung kepada Pak Romo, Mas Des, dan juga Pak Ibrahim. Ketika kita bicara tentang tema kita sore ini yang menilai ideologi Pancasila, kebudayaan, dan juga bagaimana kondisi kita dalam mengimplementasikan itu semua, kita menyadari bahwa itu semua kebenaran itu dalam nilai-nilai itu ada. Kita tahu semua, tapi dalam mengimplementasikannya itu kita seperti kehilangan cara gitu. Nah, kebetulan di sini ada Pak Romo, ada Bapak. Apakah memang generation itu transformasi dari beberapa generasi sebelumnya pada generasi setelahnya, seperti yang juga digambarkan oleh Bang Umar itu, ada miss yang kemudian, apakah itu miss itu yang mungkin bisa dijawab seperti apa dalam posisi itu sekarang? Kalau kita lihat di generasi saya yang menghadapi Bang Musa mungkin menghadapi generasi Orde Baru yang pemerintah Orde Baru sekian lama berjalan. Kemudian saya menjalani dalam waktu yang singkat dan kemudian menjalani reformasi. Ini ada gambaran, ada perspektif kita melihat perbedaan-perbedaan itu. Jadi generasi tua dalam melihat perjalanan itu kan lebih banyak gambaran picture yang mereka bisa saya perbandingan itu bisa terlihat. Tapi gimana generasi yang sekarang tumbuh, dalam generasi yang sekarang umurnya 5 tahun, dia kan tidak tergambar bagaimana perjuangan abangnya atau ayahnya atau ibunya dalam membentuk karakter mereka itu. Nah, yang dia lihat sekarang bagaimana fenomena global dalam teknologi itu lebih hidup dalam diri mereka, dalam keseharian mereka. Kata pendidikan itu semakin minimalis dalam artian ketika orang tua dengan kehidupan ekonomi yang semakin sulit sekarang ini, kedekatan antara anak dan orang tua juga ataupun dengan saudara, tuntutan beban pendidikan lebih besar, itu jaraknya semakin jauh. Iya, dan social cohesionnya semakin jauh sehingga apa kita bicara ini seperti ingin kita lakukan, tapi langkah atau jembatan yang ingin kita lompat itu semakin besar gitu loh. Jadi energi kita semakin terkuras, semakin beban hidup semakin dalam, semakin untuk hari-hari makan pun kita harus memperjuangkan lembaga kesehatan, sehingga energi kita untuk membantu orang lain itu pun semakin minimalis gitu loh. Sehingga apakah kita ingin memberi pendidikan, itu waktu pun sudah mulai kita harus perjuangkan untuk era sekarang ini gitu. Mendidik adik, mendidik saudara, waktu kita tuh sampai-sampai kenapa? Kemacetan aja sudah membuang waktu kita gitu. Kalau dulu tidak, timbang berusaha bisa mengimbangi Jakarta lebih luas gitu ketika dulu tidak sepadan sekarang. Nah, generasi sekarang ini hanya tumpukan gitu loh. Nah, gimana ini Pak? Apakah percepatan global, artian teknologi global, dan kemudian bagaimana tekanan ekonomi secara global yang juga infiltrasi kita secara nasional maupun global, ini bagaimana men-stopnya sehingga tidak kita lihat ini hanya persoalan lokal. Jadi peradaban artian ideologi Pancasila bertahan itu tidak ansih hanya orang Indonesia mempertahankan, karena ada kultur lain, ada ideologi lain yang daya juang mereka untuk menghancurkan kita itu besar gitu. Ya, ideologinya kita tidak punya arah untuk sosialisasi budaya Indonesia, lewat media apa? Sebenarnya kita tidak dengar gitu loh. Itu sains loh Pak. Nah, makanya seperti yang Bapak gambarkan dalam ini, itu bagian. Inilah yang menjadi kunci dalam kekuasaan dalam kalau kita agree dengan kekuasaan, kata kuasa. Tapi ada satelit, ada TV, everyday, ada Yahoo, ada ini. Apakah kemampuan orang tua sebagai pendidik atau guru atau saudara itu lebih besar gitu dalam posisi sekarang? Saya Pak mengalami betul Pak perubahan artian. Saya sebagai bersaudara, katanya dulu kita dibandingkan dan senangnya di masa lalu baru kita ada penyakit seperti itu beda gitu Pak. Saya lebih banyak memikirkan, mungkin saya juga egois, terpaksa memikirkan diri saya sendiri, dalam artian lebih ingin merangkul, tapi kemampuan saya sendiri terbatas, karena memang harus diakui semakin hari kita semakin terdegradasi secara moral, secara ekonomi, secara apa yang kita tahu bahwa itu tidak baik, tapi kita harus di dalam situasi itu. Dan itu ya, harus berdamai nanti kedekatan dengan Tuhan seperti Bapak bicara, itu yang mendamaikan saya dalam kehidupan ini itu Pak. Terima kasih, mungkin Bapak merespon Pak Romo bisa merespon itu. Terima kasih. Ini ditangkap oleh Romo dan Profesor Ibrahim. Silakan. Selanjutnya Mas Sohir.
Terima kasih. Saya nggak banyak, cuman saya pikir-pikir tadi merenung kok kayaknya pengen ngomong gitu. Menurut saya luar biasa tema kali ini. Saya agak kaget juga kalau undangan temanya tentang kebudayaan gitu. Biasanya politik, hukum, macam-macam. Tapi justru itulah surprise saya. Budaya itu kan untuk manusia tadi. Budaya. Mesin tidak punya budaya. Kita anggap hewan, tumbuhan, manusia. Jadi kebudayaan itu adalah sebuah proses untuk memanusiakan manusia. Nah, kalau kita ingin bangun bangsa ini, tadi kalau poinnya budaya, saya sangat setuju. Bahwa itulah semua proses politik, hukum dan sebagainya untuk memanusiakan manusia Indonesia. Nah, menurut saya itulah kuncinya. Bahwa bagaimana orang kita ini menyelenggarakan negara, bermasyarakat ini memandang manusia itu adalah penting, mulia gitu. Karena Tuhan telah memuliakan manusia. Sehingga pernah ada hadis Nabi, jika ada 1000 orang membunuh 1 orang, maka 1000 itu akan jadi sosial. Itu menunjukkan bahwa nyawa itu tidak bisa ini satu yang dua begitu. Itu menunjukkan bahwa manusia itu sangat dimuliakan. Itulah nanti di barat dikembangkan yang namanya HAM dan sebagainya. Nah itulah nanti saya sepakat dengan definisi politik tadi bahwa kan kekuasaan, tapi penyelenggaraan negara. Memang itu juga di dalam politik kontemporer juga sudah seperti itu menurut saya. Jadi tidak hanya pada kekuasaan, tidak hanya pada negara, tapi pada keseluruhan penyelenggaraan negara. Tetapi di dalamnya adalah kita sadar bahwa itu adalah kekuasaan. Nah, sekarang menurut saya fenomena kita hari ini, misalnya ada kayak rumah suci, ada orang dipenggal. Terus ada orang yang mati kelaparan, ada orang yang berantem saling membunuh hanya karena uang 5.000 atau 10.000. Itu menurut saya itulah yang terjadi pada bumi Indonesia, bumi kita, bumi Indonesia kita. Di mana penghargaan terhadap manusia? Menurut saya itulah menjadi tolak ukur. Bangsa ini berhasil, Indonesia ini berhasil kalau darah-darah manusia itu dihormati dan dihargai. Kalau tidak ya belum berhasil. Pertanyaannya siapa yang belum berhasil? Apa sistemnya, apa orangnya dan sebagainya gitu. Nah, perubahan itu tidak akan pernah bisa dibendung, ya. Tidak akan bisa dibendung. Apakah itu sistemnya, apakah itu orangnya? Kalau yang lebih rendah adalah orangnya. Misalnya kita menganggap Pancasila. Kalau kita semua ini berpaham bahwa Pancasila itu masih adalah punya kekuatan benar seperti yang dikatakan tadi, historis dan sebagainya, ya kita harus menunjukkan bahwa dengan Pancasila inilah darah-darah di semua republik ini dihargai. Gitu. Kalau tidak, ya akan ada sebuah lapisan generasi tidak mempercayai itu. Gitu. Itu kalau Pancasilanya. Tapi kalau orangnya atau sistemnya, nah berarti harus dirubah dan sebagainya. Nah kalau orangnya, ya orangnya harus diganti. Tidak bisa. Nah kita harus, inilah menurut saya evolusi kebangsaan kita. Dulu kalau kita baca bagaimana priai-priai Jawa itu tidak menghargai manusia, ya kan? Akhirnya kita berkenalan dengan Belanda, banyak pelajar kita, belajar tentang menghargai manusia. Akhirnya kita memilih republik. Hari ini dengan republik tertatih-tatih kita dengan orde lama, dengan orde baru. Ternyata orde baru dan militerisme tidak menghargai manusia juga. Ada orang beda pendapat diculik, ya kan? Kita tidak sepakat dengan itu. Nah hari ini dengan reformasi kok masih ada orang yang dibantai dengan begitu saja dan kita tenang-tenang gitu. Terus ada orang demonstrasi sekarang mulutnya kita masih tenang-tenang juga. Itu berarti mindset kita menghargai manusia Indonesia itu belum tinggi. Menurut saya proses kebudayaan itu adalah bagaimana kita harus terus-menerus meningkatkan nilai manusia Indonesia itu. Itulah tujuan dari apa kita bernegara. Gitu. Selama masih ada orang yang sakit ditolak rumah sakit, mereka mati karena penyakit-penyakit yang sepele yang didera rakyat, kelaparan dan sebagainya. Ya itulah menurut saya penyelenggaraan negara, sistem negara kita belum menghargai yang namanya manusia. Gitu. Terakhir saya tutup, mohon maaf, gurunya Nurholis Majid kan Profesor Fazlur Rahman. Dia bilang tujuan pokok dari yang namanya Quran diturunkan itu, kata dia, satu, menciptakan masyarakat bertauhid, egaliter, berkeadilan, dan mampu membuat peradaban yang bertahan di muka bumi. Bertahan di muka bumi ini semua kan ada di Pancasila. Bagaimana bertahan di muka bumi itu?
Nah, egaliter, HAM dan sebagainya itu kan dari situ. Nah, menurut saya perubahan ini akan terus berlangsung. Selama ini semua masih ada yang seperti ini, pasti ada gerakan-gerakan. Kalau tidak kita orang lain, kalau tidak generasi kita di belakang kita akan menggusur yang namanya Indonesia. Apakah akan menggusur cuma pemerintahannya? Kalau saya berharap Indonesia kita jaya, tetapi semua rezim, semua sistem yang tidak memanusiakan manusia, dia akan digulung oleh ombak perubahan. Terima kasih.